teman-teman, kembali lagi ke YouTube channel aku, Lisa Damayanti. Dan kali ini aku bikin video tentang lebih ke bagaimana aku membagi waktu aku antara kuliah di ITB dengan kerja, kemudian apa lagi ya, dengan kegiatan lainnya pokoknya. Nah, jadi langsung aja. Jadi sebenarnya ini adalah aku mencoba untuk memenuhi permintaan dari teman-teman yang mau tahu gimana aku membagi waktu aku antara kuliah, kerja, kemudian aku bikin konten, penelitian, bikin tesis, pokoknya, dan lain sebagainya. Jadi dimulai dari aku membuat semacam to-do list, apa yang mau aku lakukan, apa yang mau aku capai, apa yang mau aku inginkan, kayak aku pengen apa sih gitu yang mau aku inginkan, capai, semua pokoknya aku catat di to-do list ini. Nah, kemudian setelah aku buat to-do list, kayak aku membagi ada kegiatan yang itu dilakukan setiap hari, ada kegiatan yang itu bisa dilakukan beberapa hari sekali. Kayak, nah di sini aku membuat to-do listnya tuh kayak tesis, penelitian, bikin konten YouTube, bikin konten Instagram, kemudian kerja nonton video YouTube, membersihkan data-data. Jadi membersihkan data-data juga aku masukin gitu sebagai kegiatan yang ada di to-do list aku. Kemudian update LinkedIn, tapi update LinkedIn belum aku lakukan hingga sekarang karena aku masih belajar, masih perlu untuk belajar bagaimana untuk membuat LinkedIn yang bagusnya. Kemudian tugas-tugas yang ada di foto dan disimpan juga di bagian save sosial media. Ini kayak aneh sih aku mencatatnya, jadi ini lebih ke to-do list yang mengertinya itu hanya aku, jadi hanya aku yang mengerti dengan to-do list aku. Nah, jadi tapi selain itu ada juga tutor, jadi ini lebih ke kerjaan aku kalau jadi tutor. Ini ada masuk to-do list. Kemudian belajar meningkatkan skill yang dimana aku catat skillnya data analis dan data scientist. Nah, itu to-do list yang aku pegang sejauh ini, cuman segitu. Nah, ini lebih ke kegiatan aku, apa yang mau aku capai. Nah, tapi apakah ini udah mencakup semuanya? Sebenarnya belum. Jadi to-do list di luar ini itu adalah aku pengen bisa bisa belajar untuk bisa berpikir kritis, bisa belajar public speaking yang bagus. Nah, itu cuman belum dituliskan di to-do list ini. Nah, pokoknya hal yang aku lakukan itu pertama adalah aku menuliskan semua yang aku inginkan, semua yang aku ingin capai. Nah, cuman apa yang aku capai ini dia ada fungsinya, ada tujuannya. Jadi nggak cuman yang kayak pokoknya aku pengen semuanya bisa, tapi untuk apa gitu kan, ketika kita bisa semuanya gitu kan. Jadi aku pengen bisa semuanya, tapi yang aku tahu tujuannya untuk apa gitu. Nah, tapi selain yang itu, bagi teman-teman yang untuk yang beragama Islam kan kita ada yang semacam namanya amalan yaumiyah. Nah, itu juga untuk kalau aku bagi waktunya bagaimana aku mengerjakan amalan yaumiyah, pokoknya itu udah di paling tingkat yang udah paling pertama, itu nggak usah yang namanya dicatat, itu udah menjadi kebiasaan. Jadi kalau untuk yang amalan yaumiyah ya udah kita kerjakan, yang dimana kalau untuk konsep aku tuh aku memegang konsep yang namanya porsinya kecil tapi dilakukan setiap hari gitu. Kayak misalkan kayak sholat duha 2 rakaat, tapi kita meskipun itu porsinya kecil tapi kita lakukan setiap hari gitu. Kayak seperti yang suka disebutkan kan, yang bagusnya itu adalah porsi kecil tapi dilakukan terus menerus atau dilakukan dengan rajin. Nah, kemudian untuk yang berhubungan dengan amalan yaumiyah atau berhubungan dengan agama, itu pokoknya jangan digeser dengan itu pokoknya udah tertempel lah, itu udah suatu kegiatan yang
udah jadi kebiasaan gitu. Jadi kegiatan yang ada di to-do list ini tidak menggeser kegiatan tersebut. Nah, gimana kalau misalkan sibuk Kak gitu, atau kayak misalkan nggak sempet, nggak punya waktu untuk membaca Al-Quran misalkan. Nah teman-teman, pokoknya kalau misalkan kita punya waktu yang kita hanya bisa membaca Al-Qurannya tuh 1 ayat misalkan, tapi nggak mungkin juga sih kita sibuknya tuh yang nyampe kita cuman bisa baca 1 ayat. Pokoknya ya sebisa mungkin teman-teman usahakan untuk punya porsi kecil, bukan porsi kecil, lebih ke melakukan kegiatan untuk ibadahnya ini dia jangan digeser dengan kegiatan yang lain. Tapi kalaupun waktunya sempit itu pokoknya ada porsi, nggak apa-apa kecil tapi dilakukan dengan sering. Pokoknya intinya adalah itu. Kemudian kalau aku itu menerapkan yang namanya, aku mencoba untuk mendisiplinkan diri aku. Nah itu bagaimana bentuknya. Jadi aku kalau bangun pagi kan sholat ya. Nah abis itu aku bangun beres-beres kamar. Kalaupun nggak lagi di kosan itu, kalau di rumah itu aku beres-beres rumah. Pokoknya itu udah rutin yang dimana aku kerjakannya ini. Misalkan aku set waktu beres-beres aku sampai jam 9 pagi. Nah ya udah gitu, aku beres-beres sampai jam 9 pagi. Nah waktu beres-beres ini kan rumah tuh kan atau kosan tuh, ruang tuh kan bisa aja ya selalu berantakan, tapi aku men-setnya tuh ya udah aku membereskannya itu sampai jam 9 gitu. Urusan nanti berantakan itu bisa dibereskan sembari kita melakukan kegiatan yang lain gitu kan. Jadi nggak kita fokus aja ngeberesin sampai beres gitu. Pokoknya aku set waktu aku pokoknya untuk beres-beres ini sampai jam 9 gitu. Ya kayak gitu. Kemudian setelah itu aku coba untuk mengerjakan yang ada di to-do list ini. Nah misalkan ketika ada tugas gitu ya, tugas kuliah atau deadline lain gitu, nah aku taruh di atas, atau kalau nggak ditaruh di atas aku tulis di bawah, tapi aku tandai dengan stabilo warna hijau atau oranye yang semacam ini adalah deadline yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Nah jadi untuk to-do listnya aku mulai dari mengerjakan yang deadline-nya itu duluan, lebih maju gitu. Kemudian gimana kalau misalkan males? Aku pernah yang namanya ada deadline, itu deadline-nya tuh yang deadline-nya itu lebih maju dibandingkan yang lain. Nah tapi aku males mengerjakan tugas tersebut. Nah apa yang aku lakukan? Nah aku mencoba untuk mengerjakan to-do list yang lain. Jadi semacam tugas yang lain aku kerjakan terlebih dahulu sampai aku punya mood atau niat untuk mau mengerjakan deadline yang udah aku stabiloin itu. Nah kalau misalkan moodnya nggak ada, ya udah aku mencoba untuk mengerjakannya ketika udah mau mepet-mepet sih. Tapi yang aku rasakan ketika aku mengerjakan tugas waktu deadline-nya mepet-mepet, kayaknya otaknya berasa lancar gitu ketika pas lagi mepet-mepet itu mengerjakan tugasnya. Nah kemudian kalau di luar jam kuliah gitu ya, di luar waktu kelas itu aku mencoba untuk yang namanya bikin konten YouTube yang kayak gini, kemudian bikin konten Instagram. Nah biasanya aku untuk tahap awalnya ini aku menuliskan dulu apa konten yang mau aku buat. Nah aku menuliskan. Nah untuk bikin videonya ini aku biasanya kebesokannya, atau aku merencanakan 1 hari gitu free untuk aku bisa membuat video konten untuk YouTube atau Instagram aku. Kemudian di 1 hari itu sekaligus aku mengedit videonya. Nah kemudian di luar kelas selain aku bikin, jadi nulis dulu kan aku tentang kontennya tuh apa gitu, apa-apa yang mau aku sampaikan tuh ditulis dulu. Udah gitu aku keep si kertasnya, jadi aku tulis di kertas konten YouTube-nya mau tentang apa-apa, judulnya, terus isinya apa-apa aku tulis di kertas. Kemudian kertasnya aku simpan. Lanjut aku mengerjakan kayak penelitian. Kalau penelitian aku kerjakan tuh biasanya sampai aku pusing gitu, bukan pusing, lebih ke sampai akunya udah merasa udah cukup untuk progres hari ini gitu.
Jadi aku mengerjakan, sejauh ini aku mengerjakan tuh 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sejauh ini aku mengerjakan 6 penelitian. Nah, bagaimana aku bisa mengerjakan 6 penelitian itu? Nah, itu nggak dalam waktu berbarengan. Jadi kadang di hari, kayak misalkan hari Senin, aku mengerjakan penelitian yang pertama. Nah, habis penelitian yang pertama, aku kasih ke anggotaku yang lain untuk beliau lanjutkan penelitiannya, karena kita ada porsi tugasnya masing-masing. Terus aku lanjut mengerjakan penelitian yang kedua, kemudian aku kasih ke orang lain. Kayak sambil menunggu hasil dari orang lain, aku mengerjakan penelitianku yang lain sampai 6 biji penelitian itu. Aku ada progres. Kalau misalkan capek gitu ya, 6 penelitian dalam 1 hari misalkan kebanyakan gitu, nah aku coba kayak 3 penelitian atau 2 penelitian yang aku kerjakan yang ada progresnya gitu. Kemudian kalau nggak ada progresnya gimana, ya udah nggak apa-apa, yang penting kita udah yang namanya berusaha berpikir gitu kan di dalam penelitian. Kemudian lanjut, kalau kan aku kerja ya, kalau untuk kerja sih aku cenderung yang kayak dilakukan saat malam hari. Jadi waktu siangnya tuh kan aku mengerjakan konten, penelitian, tugas kuliah. Kemudian saat malam harinya aku mengerjakan tugas aku untuk mengajar, jadi menyiapkan materi, menyiapkan bahan buat mengajarnya. Kemudian apa lagi ya? Gak ada sih. Ya udah cukup kayak gitu aja. Nah, bagaimana biar aku nggak pusing? Ya udah. Lebih ke kalau biar kita nggak pusing, kan kuliah tuh kan kita suka ada tugas banyak gitu ya. Nah, ya udah, untuk siangnya kita kerjain tugasnya dan malamnya kita coba untuk fokus dengan mengerjakan tugas yang ada di dunia kerjanya. Malamnya aku fokus untuk mengerjakan kerjaan menjadi tutor itu, dan aku kayak melupakan tugas yang kuliah itu gitu, karena kan udah ada progresnya waktu siang. Jadi ya udah, malamnya udah dilupain dan fokus gitu dengan kerjaan jadi tutor itu, menyiapkan bahan buat mengajar. Nah, kemudian ketika aku ada sela-sela waktu gitu ya di kampus tuh, pokoknya aku bawa kerjaan, kayak aku bawa laptop, aku buka kayak semacam aku mengikuti pelatihan data science, data analis gitu. Dan itu aku lakukan gitu ketika misalkan teman-teman ada agenda dengan orang lain yang dimana teman-teman ada waktu nunggunya. Nah, biasanya aku menggunakan waktu untuk menunggunya ini untuk meningkatkan skill aku untuk kan pelatihan data science atau data analis yang aku ikuti ini lebih ke online yang bisa dikerjakan kapanpun dimanapun. Jadi aku mengerjakan pelatihannya ini, jadi pelatihannya ada semacam dikasih case coding yang harus kita selesaikan gitu. Nah, aku ketika di waktu sela-sela gitu, ketika di kampus gitu, aku mengerjakan si case itu. Dan ya udah gitu, dalam sehari itu aku bisa yang namanya mendapatkan ide konten YouTube aku apa, kemudian progres penelitian aku, kemudian kerjaan tutor, dan progres pelatihan aku gitu. Nah, apakah pernah capek? Sebenarnya pernah tentunya. Jadi untuk kegiatan aku sehari full kayak gitu, kebesokannya tuh kalau misalkan aku merasa capek, itu biasanya untuk kebesokannya itu aku istirahat, main game gitu. Nah, setelah aku mendapatkan kayak yang namanya semacam dikasih hadiah gitu ya, karena hari sebelumnya telah bekerja keras, kasih hadiahnya adalah aku mendapatkan waktu istirahat. Besoknya aku kembali gitu menjalani rutinitas aku seperti biasa gitu, yang kayak hari sebelumnya. Nah, kemudian kalau aku tipe yang kalau ada tugas itu aku di save di galeri aku, dan kalau misalkan ada masuk chat gitu dari temen yang minta tolong ke aku atau ngasih tugas ke aku, nah itu aku tandai dengan pin, diarsipkan atau di screenshot di galeri. Pokoknya gimana caranya aku bisa fast respon dengan mereka, aku bisa mengerjakan tugas dengan baik sesuai dengan deadline, ataupun lebih cepat lebih baik.
sebenarnya selain dari aku kegiatan tutor itu, aku juga pernah sambil yang namanya menjadi juri LKTIN, jadi juri lomba karya tulis ilmiah. Dan ya udah, aku mengerjakan semua kegiatan aku tuh lebih ke aku catet to-do list aku, terus aku mengerjakan sesuai dengan deadline, sesuai dengan tingkat deadline-nya. Kalaupun nggak bisa, kayak moodnya berantakan, ya udah aku kerjakan sesuai mood aku, jadi mau kegiatan yang mana yang mau aku lakukan. Jadi lebih ke apa ya, kalau untuk bagi waktu lebih ke kemauan dari kitanya, niat dari kita, lebih ke motivasi di diri kitanya tuh sebesar apa gitu ketika kita mau mencapai hal yang kita inginkan gitu. Soalnya kalau untuk aku kan mau tentunya mau kuliah kuliah dengan baik, ingin punya banyak progres penelitian yang dimana penelitiannya ini bisa publish gitu kan. Kemudian aku ingin bisa berkarya dengan konten YouTube aku, kemudian konten Instagram aku. Jadi aku nggak cuman kuliah, tapi aku pengen juga bisa berkarya dan mendapatkan energi positif dari teman-teman melalui karya yang aku bagikan. Jadi feedback dari aku yang aku rasakan ketika aku membagikan karya aku atau hal yang bisa aku bagikan itu, teman-teman memberikan respon yang positif, dan itu menjadi energi tersendiri gitu bagi aku untuk jadi punya niat gitu untuk bisa terus produktif. Kemudian lanjut lagi, sebenarnya ada to-do list yang aku katakan tadi, membersihkan data. Nah itu lebih ke aku suka lupa kan, kalau nggak dicatat tuh aku suka lupa. Jadi aku suka melakukan hal kayak membersihkan email, membersihkan chat. Nah itu aku lakukan rutin karena dalam otak aku tuh kepikiran kayak kalau kita menumpukan data tuh kayak kesannya tuh berantakan, dan aku nggak mau seperti itu. Dan rasanya kalau kita menumpukan email tuh kayak kasihan nanti mesin di luar dunia ya. Jadi aku kepikiran ke sana, terus pokoknya pengen tertata rapi aja ya, aku tuh pengennya tuh gitu. Nah jadi makanya itu membersihkan data, mau email, chat, dan sebagainya itu masuk ke dalam to-do list aku. Kemudian tugas-tugas dari teman-teman. Nah kalau teman-teman minta tolong apa, sebenarnya itu aku catet tuh. Aku catatnya tuh bisa screenshot di galeri atau diarsipkan chatnya atau dipin gitu chat dari teman-teman. Pokoknya sebisa mungkin aku serius gitu dengan, pokoknya aku fast response, bisa mungkin aku mencoba untuk fast respon untuk urusan chat, komunikasi dengan teman-teman. Kemudian tugas-tugas juga selain di luar dari to-do list yang aku ingin capai. Kemudian pokoknya untuk bagi waktu sih kayak gitu sih intinya tuh. Nah kenapa cuman untuk misalkan teman-teman bingung gimana sih bagi porsi antara aku, waktu untuk diri aku, dan waktu untuk membantu orang lain. Nah sebenarnya ini kayak ini balik lagi, kalau untuk aku melihat urgensi untuk waktu urusan untuk diri aku apakah lebih genting daripada aku membantu yang urusan dengan orang lain itu. Nah apakah urusan yang aku ini udah kelar? Nah kalau misalkan urusan aku udah kelar, ya udah gitu aku membantu orang lain. Nah selain itu, ketika teman-teman melakukan aktivitas gitu, agenda gitu ya, usahakan jangan yang namanya melakukan dua kegiatan atau multitasking. Pokoknya usahakan melakukan satu kegiatan tapi itu fokus. Karena aku udah mencoba yang namanya multitasking, yang aku rasakan ketika multitasking tuh ya kayak kita ngelakuin dua kegiatan tapi waktunya jadi lama, daripada yang fokus satu-satu. Nah itu malah lebih cepat gitu kan, dan kita malah lebih fokus juga gitu, dan kerjaannya jadi lebih rapi gitu, nggak pusing juga gitu ke diri kitanya. Nah ketika mengerjakan kegiatan itu, pokoknya dari pikiran teman-teman jangan sampai stres. Pokoknya bersihkan pikiran, kayak pikiran tuh harus jernih, baik, pokoknya positif aja ketika melakukan kegiatan tuh. Sebenarnya kayak aku mikir kalau aku stres itu nanti bisa bikin sakit ke akunya, sakit mau itu badan atau psikis gitu ya. Nah jadi
Ya, jadi mungkin sekian dari aku, bagaimana cerita aku. Jadi mungkin sekian dari aku, cerita aku bagaimana aku membagi waktu antara aku kuliah, kerja, dan hal lainnya. Jadi intinya adalah balik lagi ke niatnya, pokoknya niatnya harus dikuatkan. Pokoknya ingat tujuan kita mau melakukan kegiatan itu apa, dan itu yang bikin niat kita jadi semakin kuat gitu. Kemudian cukup sekian dari aku. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.